itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu, pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen seperti itu. Nah, mungkin gimana sih caranya untuk aku sendiri bisa mendapatkan donasi? Mungkin ada syarat-syarat yang harus Enggak, jadi kan sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan gitu ya. Sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Dibacain aja teh. Dinominalin aja teh Nopi. Ini yang tanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi. Uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa nominal teh baca? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Tapi nanti ke depan Teknopi tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi gitu. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti lah ya. Pasti akan tetap membantu. Saya mungkin terkait sidang yang aku sendiri siap menghadapi tanggal 8 itu sidang dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya. Ya kita Itu tergugatnya kan yayasan ya, betul. bukan Kan Teknopi. aku lagi Iya, ya. maksudnya kalau Teknopi nggak punya kewenangan lagi untuk menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang, berapa sih gaji konten kreator? Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Gitu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. Berarti tahun 2020 ini
sebagai tahun apa sih mungkin tahun terberat? Tahun terberat banget, capek beneran. 3,5 bulan kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Jika kita niat bantu, tapi ada aja halangannya dan ya capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Berarti kan sempat nangis di live TikTok itu mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga. Mungkin dari segi stresnya karena mungkin dalam bisnisnya Pak ada masalah. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya gak suka dia nyerang personal gitu loh, dan itu kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadi. Teteh juga kan sempat juga ya soal berita heboh yang waktu kemarin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu mungkin. Berita heboh terkait Yang kata Teteh ada yang menghebohkan. Oh iya, jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu kok. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya gitu. Kasihan kan maksudnya, kalau sayanya gak usah dipikirin, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gini. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan mungkin ramai. Mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan? Saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba ramai 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah ramai, ya jadi bingung seperti apa gitu. Mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin ya, nantinya mungkin ke depannya? Ada rencana apa? Belum ada pikiran sih, ada rencana apa? Yang pasti sih Pengen menyelesaikan masalah ini. hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih itu aja. Ada yang lain? Jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Iya. Mungkin ya apa nih mungkin ini apakah memang Itu bagian dari usaha saya mencari uang ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan ani-ani ya. Ya, sebenarnya kita kerja aja konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu. Itu agak lucu, sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya. Gimana cara kita bersyukur aja gitu. Kayak ada rencana uang itu mau dibalikin aja tapi ke Agus deh biar cepat clear. Ini udah sengketa. Uangnya udah Uangnya sengketa, ya? sengketa teman-teman. Jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya. Itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. ini kan sebenarnya ada beberapa juga